الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk hadir di hari kedua di tahun 2026 ini, yang mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sudah diwajibkan gitu ya untuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Mana kenikmatannya itu banyak sekali, kalau kita berani menghitungnya maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini memberikan dua kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, yaitu kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan bisa melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga bisa sampai kepada kita selama umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib berwasiat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketakwaan ini akan menjadi bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Yang mana bagi orang-orang yang bertakwa, muttaqin ini banyak sekali Allah Subhanahu wa taala siapkan keuntungan-keuntungan yang mana disebutkan dalam Quran surat At-Tolak, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Maka Allah sudah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahannya, baik permasalahan kehidupan, keluarga, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian Allah sudah sediakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa di antara kita yang tidak ingin diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, maka jadilah orang yang bertakwa, maka Allah akan permudah segala urusan. Dan kemudian Allah juga sebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah sudah sediakan rezeki dari tempat yang tidak diduga. Maka dari itu marilah kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang dilantunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Amr adalah doa meminta perlindungan kepada Allah dari 4 keburukan.
Doa tersebut berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa min nafsin la tashba, wa min ilmin la yanfa, a'udzubika min haula'i arba. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 keburukan ini. Pada doa tadi, Nabi kita mengajarkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dan 4 perkara tersebut wajib dijauhi oleh setiap muslim, karena ada darinya akan terlahir berbagai macam keburukan dan kerusakan. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan kita agar berlindung dari hati yang tidak pernah merasakan khusyuk. Hati di dalam tubuh manusia ibaratkan raja. Kemana tubuh bergerak dan kaki melangkah bergantung pada keinginan hati. Bila hatinya baik, maka tubuh akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Namun jika hatinya buruk, maka tubuh pun akan mengikutinya pada keburukan. Nabi SAW menyadari bahwa pentingnya fungsi hati ini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati yang tidak merasakan khusyuk, yakni kondisi di mana ketika hati tidak merasakan kenikmatan dalam beribadah dan bermunajat atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 22, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka celakalah bagi mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Penyebab hati kita keras adalah karena terlalu banyaknya dosa yang menempel di dalamnya, sehingga cahaya iman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sulit masuk ke dalamnya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seandainya hati kita bersih dari noda-noda dosa, kita tidak akan pernah merasa kenyang ketika membaca Al-Quran. Maka cara membersihkan hati yang kotor itu adalah dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak taubat, istighfar, dan amal soleh, serta menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berlindung dari doa yang tidak didengar. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengarkan doa-doa itu? Padahal Allah memiliki sifat as-sami', yaitu yang maha mendengar. Bukan hanya yang terucap dari lisan, ataupun bahkan yang terbesit dalam hati pun Allah mendengar dan mengetahuinya. Lantas, apa maksud dari berlindung dari doa yang tidak didengar? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam bukunya bahwa berlindung Nabi dari doa yang tidak didengar adalah dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sebab suatu doa tidak dikabulkan adalah doa tersebut mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, atau doa dari orang yang masih memakan harta yang haram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1015, ketika Nabi menceritakan tentang seseorang lelaki yang mengangkat kedua tangannya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi makanannya, minumannya, baju yang ia pakai, serta daging yang tumbuh dalam jasadnya semua berasal dari harta yang haram, bagaimana doa akan dikabulkan? Maka dari itu Nabi mengajarkan kita agar selalu berlindung dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjauhi sebab-sebab doa-doa kita tidak dikabulkan. Kemudian yang ketiga, kita diajarkan untuk berlindung dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Imam Asyuyuti rahimahullah dalam syarah Sahih Muslimnya ketika menerangkan makna dari nafsu yang tidak pernah merasa puas, ia berkata, yang artinya ini adalah doa meminta perlindungan dari sikap rakus, tamak, jahat, dan keterikatan nafsu pada angan-angan yang jauh. Tidak mengherankan apabila seorang memiliki sifat ini, maka ia tidak akan pernah puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya.
Nafsunya senantiasa menuntut lebih. Dengan demikian tidak jarang menjadikan pemiliknya bersikap rakus dan tamak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man humani la yashba'an, talibul ilmi wa talibud dunya." Ada dua orang yang tidak pernah merasa puas. Yang pertama adalah talibul ilmi, yaitu penuntut ilmu agama. Yang kedua adalah talibud dunya, orang yang mencari dunia. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Adapun yang keempat ataupun yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pada sejatinya ilmu yang tidak bermanfaat ini menjadi dua macam. Yang pertama, tidak bermanfaat secara zatnya seperti ilmu sihir, perdukunan, dan ilmu meramal. Semua ini adalah ilmu yang tidak membawa manfaat sedikit pun, justru membawa mudarat kepada pemiliknya dan orang lain. Adapun yang kedua, yaitu ilmu secara zatnya bermanfaat seperti ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis, namun pemiliknya tidak mengamalkannya atau menyelisihi apa yang telah dipelajari, atau niat mencari ilmu ini bukan semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mempelajari sebuah ilmu dengan niat untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau agar menarik perhatian orang lain kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3664. Demikianlah materi khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga kita semua dijauhkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 keburukan yang disebutkan oleh hadis Nabi di atas, dan juga diberikan kesempatan dan kemampuan agar bisa selalu melaksanakan kebaikan hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ke hadapannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wad dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa amarakum bis salati wassalamu ala nabiyyil karim, kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la tasma' wa min ilmin la yanfa'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim kama yadhkurkum 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.